Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Sanana Hidrolik Rampam. Teman-teman, kali ini saya mau menjelaskan satu poin ya, terkait dengan tekanan dan ketinggian. Jadi sebenarnya saya sering membahas ini, cuman mungkin ada beberapa kawan-kawan yang belum sepenuhnya memahami ya. Jadi nanti jika ada yang salah dari saya mengutarakan, mohon dikoreksi. Ini sudah lama saya nggak bikin video, udah mungkin hampir 1 tahun ya. Ini baru saya bisa bikin, ini ada kesempatan. Jadi yang saya lihat di YouTube, di konten-konten maupun di grup ya, itu ada beberapa orang ya yang memahami dalam segi pembacaan tekanan dan menghubungkannya dengan ketinggian angkat pompa hidram. Misalkan nih di pompa hidram biasanya kan ada alat pengukur tekanan yaitu pressure gauge. Nah, pressure gauge itu satuannya macam-macam ya. Ada yang kilogram per sentimeter persegi. Biasanya dua kombinasi biasanya. Kilogram per sentimeter persegi digabung dengan satuan bar. Ada yang bar digabung dengan PSI. Biasanya yang sering hanya itu ya. Kalau kita melihat dari segi fisika ya, nah kita kembali ke masalah dasar ilmunya. Jadi antara dasar keilmuan dengan pengalaman harus kita kombinasikan, karena dua hal itu sangat penting ya. Nah, kalau misalkan kita melihat dari sisi tekanan hidrostatis ya, nah tekanan hidrostatis itu adalah tekanan air diam. Jadi misalkan di sini ada penampang, misalkan ini tong, ini permukaan air ya, ini kedalamannya dari sini misalkan 10 meter. Pasti tekanan di bawah di semua titik ya, ini akan 1 bar. 1 bar itu sama dengan 14,5 PSI atau sama dengan juga 1 kg per cm persegi. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mengukur ketinggian tinggi angkat pompa hidram ini ya. Misalkan pompa hidram ini misalkan pompa hidram, biasanya pasangnya di tabung ya. Misalkan di sini pompa hidram dipasang pressure gauge, nah, ekstrimnya besar gini, ini output dinaikkan. Misalkan di sini waktu pompa bekerja ya, jadi hasil pembacaan itu akan beda saat pompa dimatikan, tapi output sudah keluar ya, di pompa dimatikan dan pompa bekerja. Pasti nanti saat bekerja dia akan cenderung tinggi, dia gerakannya akan tinggi turun, biasanya seperti itu. Nah, untuk melihat tekanan aktual ya, tekanan aktual di sini, ini pompa harus dimatikan dulu agar nanti tekanannya di sini stabil di satu titik. Misalkan di sini terbaca 10 bar ya, ini insya Allah akan pasti ketinggiannya adalah 100 meter vertikal ya, secara vertikal. Meskipun ini belok-belok nggak karuan ya, kalau ini persis 10 bar berarti di sini adalah 10 meter. Nah, jadi pompa harus didiamkan dulu ya, harus dihentikan dulu. Kalau misalkan saat bekerja, misalkan ya saat pompa dijalankan, ini sudah pasti 100 meter karena sudah terbaca 10 bar. Kalau waktu pompa dijalankan kok di sini tekanannya sampai 20 bar, 30 bar. Bahkan saya pernah di info seseorang menaikkan ketinggian 60 meter, tekanan di sini itu loh 100 bar. Bayangkan. Nah, kenapa bisa seperti ini? Ya, kenapa bisa seperti ini? Ini pengaruh dari diameter pipa output dan panjangnya. Ya,
Jadi kita harus memperhatikan itu. Kenapa ada hubungan tekanan waktu kerja ini dengan pipa output dan panjang pipa? Karena gini filosofinya ya, semakin kecil pipa itu dia hambatan semakin besar. Misalkan nih, secara gampang, misalkan sampean bawa botol air minum mineral yang misalkan 600 ml ya, tutupnya itu sampean lubangin kecil, misalkan lubangnya 1 mili, sampean tekan untuk mengeluarkan sebanyak-banyaknya, tekanan sampean akan kuat ya, tapi yang keluar itu sedikit. Nah, lubang itu sebagai jalan. Kalau jalannya kecil berarti hambatannya besar. Beda lagi kalau tutupnya, itu kan tutupnya agak besar ya, mungkin 3 mili, 3 cm ya. Kalau sampai tekan dengan 2 jari saja, ringan dan sudah keluar banyak. Nah, bayangkan kalau tadi lubangnya kecil tapi panjang, misalkan 1 kilometer, itu akan tambah berat lagi dibandingkan hanya lubang tapi pendek. Nah, itu gambarannya seperti ini. Si pompa ini mendorong, dia sebenarnya kalau dari pompa sendiri, misalkan valve output ini ditutup ya, dia mungkin bisa menahan tekanan akan timbul, mungkin bisa sampai 200 bar dan sebagainya ya, tergantung dari terjunannya dan debit sumbernya. Nah, kalau ini dibuka, dia sampai tekanannya misalkan, kalau misalkan hanya menaikkan 100 meter harusnya minimal 10 bar, nggak jauh dari sini ya. Nah, ini bisa jadi 30 bar dan sebagainya ya, ini karena hambatan ini terlalu besar. Nah, sebaiknya untuk menentukan pipa output itu harus dihitung, itu kalau secara teknisnya ya. Tapi sebaiknya dari pengalaman teman-teman jangan terlalu kecil saja gitu ya. Jadi kita harus menyesuaikan, misalkan jaraknya 1 kilo ya, jangan setengah in lah pipa outputnya, misalkan 2 in lah minimal, itu aja sebenarnya. Kalau 2 kilo ya cukup kecil ya, karena nanti misalkan gini, kita menargetkan di sini debitnya, debit itu disimbolkan dengan huruf Q, kapasitas, misalkan 1 liter per detik ya, misalkan dengan ketinggian 100 meter, ini panjangnya adalah 1000 meter. Nah, berapa pipa output ideal yang harus digunakan untuk mencapai debit sekian? Nah, ini kita membahasnya nggak hanya di pompa hidran ya, ini semua pompa berlaku ini ya. Jadi kalau pompa hidran kan dia tekanan dinamik, dia nggak terus menerus, tapi kalau pompa listrik ya dia kontinu ya. Nah, berapa ukuran pipa output ini harus dihitung. Pertama harus dihitung kehilangan tekanannya itu berapa. Nah, itu ada rumusnya ya, itu kehilangan tekanannya berapa. Idealnya gini, yang penting filosofinya adalah semakin besar pipa output itu akan semakin ringan bagi pompa untuk mendorong, seperti ibaratnya botol tadi ya, yaitu gambaran mudahnya seperti itu. Tapi teman-teman harus memahami ini dulu ya, kayak tekanan hidrostatis tadi. Jadi untuk menaikkan ketinggian 100 meter pasti kita membutuhkan tekanan lebih dari 10 bar. Kalau persis 10 bar ya nggak keluar di sini, pasti nggak keluar ya. Nah, kenapa kok tadi ya, ingin mengingatkan lagi, misalkan tekanan di pompa 30 bar dan sebagainya, padahal hanya menaikkan ketinggian 100 meter ya, tadi ada masalah di sini, terlalu kecil pipa outputnya. Ini yang harus kita perhatikan. Selain itu ada faktor lain, penggunaan jenis bahan dari pipa output. Nah, sebaiknya bahan dari pipa output itu yang di dalamnya halus dan juga kaku dia. Kalau misalkan menggunakan misalkan selang yang fleksibel, terlalu fleksibel ya, selang-selang biasa itu nanti kalau misalkan dia profil, misalkan dia nekuk gini, dia ada penyempitan di sini biasanya, dan terlalu banyak
belok-belokan itu akan menjadi hambatan juga. Jadi aksesoris, elbow, valve, belok-belokan karena faktor medan itu menjadikan hambatan juga. Makanya digunakanlah misalkan pipa PVC atau pipa HDPE yang mudah itu HDPE. Jadi kalau HDPE kan gulungan ya, satu roll biasanya bisa sampai 250 meter. Nah ini yang perlu kawan-kawan perhatikan. Jadi biasanya kalau untuk hidram ya, kita survei lokasi itu kan menggunakan, ada yang menggunakan aplikasi Android, ada yang menggunakan alat yang tentunya yang akurat ya, tentu mahal ya, misalkan seperti Garmin itu bisa sampai 10 juta bahkan lebih ya. Ada yang alat yang harganya 300 ribuan, ada yang 100 ribuan, itu tergantung dari akurasi ya sebenarnya. Nah yang lebih mudah ya kita menggunakan aplikasi atau menggunakan alat yang biasa-biasa saja, nggak apa-apa, itu sebagai pendekatan. Tapi nanti pompa sebaiknya dipasang pressure gauge yang baru ya, jangan yang lama, nanti nggak akurat. Nanti dia akan membaca tekanan. Nah itu yang menjadi yang kita lihat nanti. Oh ternyata tekanan 10 bar saat pompa dimatikan, tapi ini harus keluar dulu ya outputnya. Berarti nanti dia adalah menaikkan ketinggian 100 meter vertikal, secara vertikal. Jadi mohon dipahami, ini hal yang sederhana tapi penting, terutama ini penentuan diameter pipa output. Saya seringkali melihat di YouTube itu ya seperti itu, ada yang mengatakan di sini tekanannya 90 PSI, berarti dia menaikkan ketinggian 90 meter ke atas atau di atas 90 meter ya. Nah itu adalah salah. Saya berani mengatakan itu karena insya Allah tekanan hidrostatis itu bisa diuji. Kalau misalkan teman-teman mau menguji silahkan. Nggak harus besar ya. Misalkan sampean pakai selang 1 in saja nggak apa-apa. Nggak harus besar pakai tong ini. Karena kalau bejana berhubungan itu pasti tekanan yang di bawah itu sama. Jadi mohon ini dipahami dan ini sebagai acuan kita ya. Jadi pipa output ini sangat penting. Saya tekankan lagi, pipa output ini ukurannya sangat penting. Jadi kalau misalkan kita benar-benar menghitung, itu tujuannya ada 2 ya. Tujuan utama, biar nggak terlalu kecil. Kalau terlalu kecil tadi outputnya nggak tercapai, sudah tekanannya besar, outputnya nggak tercapai. Nanti tekanan besar ini over pressure, akibatnya banyak, pompanya, klepnya bisa cepat rusak karena over pressure. Instalasi pipa input juga sama, entah itu pecah, entah itu ada yang penyangganya retak dan sebagainya. Nah untuk menghindari hal seperti itu kita perlu memikirkan ini tadi ya. Yang kedua, biar ukuran pipa output tidak terlalu besar. Ya sebenarnya besar itu bagus bagi tekanan, tapi nggak bagus bagi kantong ya. Jadi kita harus memperhatikan itu agar output tercapai tapi tidak terlalu besar di biayanya ya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan ya. Jadi mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan jika ada pernyataan saya yang salah mohon untuk dikoreksi, bisa ditulis di komentar. Jadi di sini saya sifatnya diskusi, saya terbuka bagi siapapun nanti yang ingin belajar, monggo. Ingin yang japri WA, telepon monggo, ada di bawah ya nomor WA saya. Saya kira cukup sekian, semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.